Katakan termasuk seseorang itu hatinya taat, wasobru alal bala, dia benar-benar sabar dalam menghadapi musibah. Umat Islam dan seluruh umat manusia diuji dengan bala, musibah yang namanya COVID. Cuman kalau kami ini ya, kalau lihat ya, COVID corona ini menurut saya ini rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah COVID ini. COVID ini rahmat. Saya nggak bisa membayangkan kalau seadanya COVID ini nggak ada, mungkin sudah perang dunia sekarang ini. COVID ini nggak ada, waduh nggak tahu Pak, apa yang terjadi di muka bumi ini. Perang dunia sekarang ini. Yang pertama, mereka mempersiapkan untuk beli senjata. Ketika COVID datang, beli senjata dirubah dengan beli obat-obatan, alat kesehatan, alat medis diganti. Yang dulu antar negara mereka siap-siap saling menyerang, akhirnya mereka saling membantu dengan adanya COVID ini. Dulu manusia siap-siap beli senjata, ingin saling menyakiti, namun dengan adanya COVID mereka justru saling memberikan sedekah antara satu dengan yang lainnya. Ambil hikmahnya, ambil baiknya, peristiwa apapun ambil baiknya, dan jangan berpikir buruk. Ana idadun abdi bi falyadunnu bima syaa. Ini pedoman hidup. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Sang Pencipta, maka semuanya akan menjadi baik. Namun kalau sudah kita berprasangka buruk kepada Sang Pencipta, maka semuanya akan menjadi buruk. Dan diantaranya bala itu adalah mithlul amrad, dengan sakit ini, musibah ini. Wal mihan, itu satu cobaan, satu bentuk malapetaka. Wa mautil ahibbah, yaitu ketika kita ditinggalkan kepada orang-orang yang kita cintai. Itu berat. Wa faqdil mal, dan juga kehilangan harta, kemusnahan harta. Makanya kalau kita ingin harta kita nggak musnah, harta kita bertambah terus, ini kesempatannya kita sedekah. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu harta kita melimpah nggak dapat kita. Sedekah walaupun 500 rupiah setiap hari, 500 rupiah, walaupun 1000 rupiah, istiqomah setiap hari. Jangan kita berpikir nanti kalau saya kaya saya akan sedekah. Nggak bakal kaya. Adapun kaya nggak bakal sedekah. Orang kalau sudah berpikir nanti kalau saya kaya saya akan bangun masjid, nggak bakal bangun masjid, nggak bakal kaya. Saya nazar itu hanya untuk orang yang pelit. Orang kalau dermawan dia nggak pernah nazar. Kenapa? Karena nazar itu apa yang dia raih dengan apa yang dia keluarkan jauh berbeda. Saya nanti kalau dapat uang 1 miliar saya akan sedekah 10 juta. Kepelit. Nyampe zakat aja ndak. Wong punya uang 1 miliar zakatnya saya akan sedekah 10 juta. Tak bakal sampai orang kayak begitu. Saya ingin kaya maka saya sedekah. Pasti kaya. Insya Allah, janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang berpikir saya nanti kaya, saya mau belikan Habib mobil, nggak bakal. Saya nanti kalau kaya saya akan sedekah ke anak yatim, nggak bakal. Anda sedekah dulu ke anak yatim, Anda bantu para pejuang dakwah, Anda pasti akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, zakat saya nggak sampai haul. Anda punya uang 100.000, zakatnya berapa? Berapa? 200 rupiah, 250 rupiah zakati. Duit 1.000 loh. Ada harta saya cuma 100.000 rupiah. Sedekah kan 250, 2.500. Zakatnya 2.500. Uangnya 100.000, zakat ini zakat saya. Ya Allah, kalau saya punya uang 1 juta, zakat saya nanti akan naik 25.000. Anda punya uang 1 juta, zakatkan 25.000. Itu akan ditambah terus oleh Allah. Namun kamu nggak mengeluarkan zakat? Enggak, saya nggak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena saya belum sampai nisab. Anda tidak akan punya kekayaan akan sampai nisab, nggak bakal Anda nggak punya.
Tapi kalau Anda punya cita-cita, Anda punya keinginan kuat, ya Allah, meskipun uang saya ini hanya 10.000 rupiah, tapi tetap saya keluarkan zakatnya. Perintahmu 250 rupiah, uangnya cuma 10.000, tetap dia zakati 250. Ini ikhtiar, bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya uang 100.000, zakatkan 2.500 untuk ke fakir miskin. Mana? Anda punya uang 1 juta, zakatkan kepada orang yang tidak mampu 25.000, bantu mereka, akan ditambahkan oleh Allah harta kita. Tapi kalau udah nunggu duluan, saya nggak keluarkan zakat karena saya belum mencapai haul dan tidak sampai nisab, harta Anda tidak akan pernah terkumpul sampai nisab, nggak bakal barokah. Anda pengen seperti itu, insya Allah Anda akan dapat qabul hajat. Nah, saya sudah membuktikan. Terus kita berbagi kepada orang-orang yang fakir, orang yang miskin. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita hajatkan bersama. Wa tusallit asrar, dan di dalam kekuasaan orang-orang yang jahat. Anda punya majikan jahat, Anda punya bos jahat, dolim, Anda punya pemimpin dolim, Anda harus sabar. Ini bentuk daripada adab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bos kita jahat, bos kita dolim, itu tergantung kita. Bagaimana kita menerapkan syariat Allah. Qulubul muluk biyadi wa man ata'ani ja'altuhumur rahmah. Hati para penguasa, hati para pejabat, hati orang-orang itu semua ada di tanganku, kata Allah. Jika kita taat kepada Allah, setia kepada Allah, hati mereka akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tergantung kita. Termasuk orang yang taat hatinya, yaitu wasabru ala ta'ah, sabar atas ketaatan kita kepada Allah. Taat, sabar terus. Allah, jangan sampai kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Wasabru anil ma'asi, sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar Anda, setia kepada Allah. Wastiqatu birizqi minallah, yakin rezeki itu datangnya dari Allah, jangan dari selain Allah. Makanya saya kasih satu kunci ya. Kalau kita bekerja, itu minta rezeki dari Allah. Jangan kita berpikir saya jualan berharap dapat rezeki. Jangan. Tapi sampaikan kepada ya Allah, aku sekarang ini bekerja ya Allah. Aku bekerja, ini bukti bahwa hamba membutuhkan rezeki darimu. Jangan kita berpikir kalau rezeki itu dari manusia. Dapat tapi nggak berkah, dapat tapi nggak banyak. Tapi kalau kita berpikir, ya Allah, saya ini bekerja, ini adalah bukti wujud kalau hamba ini mengemis kepadamu ya Allah. Sampai hamba ini kesana kemari, sampai hamba jadi sopir, sampai hamba jadi pedagang, sampai hamba kesana kemari. Ini wujud hamba butuh rezeki darimu ya Allah. Jangan hitung-hitungan, kalau kulaan sekian dapat untung sekian, kulaan sekian hitung-hitungan begitu, nggak bakal barokah. Karena kita bertawasul dengan diri kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Tidak bertawasul, tidak berpasrah diri, tidak bertawakal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bekerja, ya Allah, lihat ya Allah, Engkau Maha melihat ya Allah, hamba lagi bekerja ya Allah, mencari nafkah ya Allah, karena butuhnya hamba rezekimu ya Allah. Orang banyak salah sekarang ini. Orang banyak salah ketika dia melakukan pekerjaannya, hitung-hitungan, kita kulak sekian dapatnya sekian, kalau sampai rugi sekian, hitung nggak bakal barokah kayak begitu, nggak sampai. Mulai sekarang rubah, keluar dari rumah Anda sebagai PNS, sebagai pejabat sipil, TNI maupun Polri, memakai seragam, berikrar kepada Allah, nyambungkan hati kepada ya Allah, hamba pakai seragam ini mengabdi kepada rakyat. Hamba juga butuh rezeki ya Allah, berkahi rezeki kami, banyakkan rezeki kami ya Allah. Kami keluar dari rumah ya Allah memakai seragam amanah dari rakyat.
Jadikan hamba selamat dunia sampai akhirat. Dan limpahkanlah rezeki hamba, barokah yang kayak begitu. Tapi kalau sudah pakai seragam, saya harus menduduki jabatan itu. Saya harus sampai ke jabatan itu. Karena di jabatan itu jabatan yang basah ya, sampai tenggelam. Jabatan basah sampai tenggelam, yang kering sampai terbakar ya. Nah, Anda kalau udah berpikir seperti itu, enggak barokah. Adapun rezeki Anda melimpah, turun bala. Mungkin anaknya ada yang terkena narkoba, mungkin anaknya ada yang cacat, mungkin anak-anaknya ada yang bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita pakai seragam dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, untuk bangsa dan negara, saya mohon rezeki yang melimpah ya Allah. Oh, dikasih melimpah oleh Allah. Jabatan dimanapun rezeki melimpah, barokah, bahagia. Tapi kalau sudah salah, ya salah juga. Gak mungkin seseorang itu akan sampai kepada kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan dengan nominal yang banyak, tapi dengan ketenangan jiwa. Senang, jabatan dimanapun adem, gak ada masalah, enak, hidup tuh enak. Hidup tuh bahagia terus. Namun kalau sudah orang berpikir jabatan tertentu ini yang akan membuat dia bahagia, ya Anda nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya minta sama Allah itu jangan hanya mendapatkan jabatan yang tinggi, jabatan yang di lahan-lahan yang enak, enggak, tapi minta barokah karena pengabdian kita, barokahnya rakyat, barokahnya masyarakat melimpah kepada kita, sehingga anak-anak kita diberikan sehat, anak-anak kita diberikan soleh solihah, masa depan anak-anak kita nanti akan menjadi bagus, nikmat, mulus, sampai bisa membahagiakan kita, menjadi anak-anak yang kita harapkan, menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan. Karena apa? Kita niat bekerja tadi untuk rakyat dan minta rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pedagang juga demikian. Anda berdagang, ya Allah, hamba ini punya anak-anak di rumah, hamba punya istri, hamba punya pembantu, ya Allah, hamba mencari rezeki untuk menghidupi mereka dengan cara yang halal, ya Allah. Ini wujud hamba berdagang, ini wujud kebutuhan hamba kepadamu, ya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, hidup ini akan jujur, hidup ini akan nikmat. Tidak ada was-was, tidak ada ketakutan, nggak takut rugi. Kalau dia pejabat nggak takut dicopot jabatannya, jujur, amanat, kan begitu. Subhanallah, subhanallah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada saya kasih bocoran ya, Saya pernah silaturahmi tidak lama dengan Irjen Pol Fadil Imron, Kapolda Metro Jaya. Nah, saya silaturahmi kepada beliau. Saya sampai di rumahnya beliau. Beliau kira-kira pakai baju apa? Pakai sarung habis sholat. Pakai sarung. Ini jenderal tapi pakai sarung. Hah? Luar biasa beliau ini. Terus jenderal kok pakai sarung, saya tanya. Ya saya kalau di rumah ya pakai sarung, Beb ya. Memang saya di orang kampung ya kayak begini nih. Saya kalau berdandan ya begini nih. Kalau di rumah pakai sarung, yang pertama saya nyaman, kalau sholat tinggal sholat. Subhanallah. Saya masih bertanya-tanya, ada ya jenderal seperti ini, kayak Jenderal Fadil Imron ini. Luar biasa beliau. Akhirnya ketika saya pamitan, saya mau pulang, Beb pakai mobil saya aja ya, nggak usah pakai, nggak usah naik Grab, nggak usah naik mobil umum, naik mobil saya aja. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk naik mobil pribadinya beliau. Saya demi Allah nih, saya cerita betul. Saya masuk mobilnya beliau, subhanallah, sampingnya apa? Al-Quran yang sudah lusuh. Bukan Quran baru loh ini, Quran tasbih, Quran tasbih, zikir. Jadi saya lihat subhanallah, oh pantas orang ini dapat jabatan yang bagus karena tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Quran ini selalu dibaca, sholawat selalu dibaca, zikir. Pantas ya orang dapat jabatan yang bagus itu karena memang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan para pejabat semuanya bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meninggalkan Al-Quran, dan terus
bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya mendapatkan kedudukan khusus menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang dicintai Al-Quran, mencintai Al-Quran, sehingga Al-Quran mudah kita baca, Al-Quran mudah kita lihat. Karena sesungguhnya jika Al-Quran sudah tidak ada di samping kita, tidak ada di mobil kita, tidak ada tasbih di genggaman kita, tidak ada tasbih di kendaraan kita, di baju kita, pertanda itu adalah jauhnya kita kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dicintai oleh Allah, dan semakin kita merindukan baginda Nabi Muhammad dan dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala mana masyikhuna Al-Habib Umar Muhammad Shalih bin Hafid wa ala man habibana Ahmad Jawad bin Tawad wa arba'il wa ala mana wa qutbuz zaman wal hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini semakin ditambahkan. Nikmat jika ingin ditambahkan maka berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkeluh kesah kepada manusia. Tempat berkeluh kesah yang paling tepat yaitu kepada Allah. Semakin kita berkeluh kesah kepada Allah, semakin terbuka jalan hajat kita. Namun jika kita berkeluh kesah kepada manusia, justru hajat kita semakin tidak terpenuhi. Jika kita mendatangi manusia secara terus-menerus meminta bantuan, tentu akan datang kejenuhan terhadap manusia tersebut. Namun jika kita terus-menerus mengadu kepada Allah, berharap kepada Allah, justru cinta Allah akan semakin besar, dan semakin kita mendapatkan jalan keluar apa yang akan kita hajatkan bersama. Mudah-mudahan Allah ganti keluh kesah kita kepada manusia dirubah menjadi keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang kita bahas, kita pelajari bersama dalam kitab Risalatul Jami'ah lil Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumih. Beliau melanjutkan dalam kitabnya ini, wa minal adabi wujubi ta'atil qalb. Di bab termasuk beradab adalah ketaatan hati. Apa yang dimaksud ketaatan hati? Was-sabru, sabar. Ini merupakan salah satu Anda taat kepada Allah, Anda sopan kepada Allah, Anda beradab kepada Allah. Hati Anda tunduk kepada Allah manakala Anda sabar. Sedangkan puasa ini Ramadan syahrus sabur. Ramadan ini adalah bulan sabar. Kenapa bulan sabar? Yaitu sabar untuk mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu yang harus dikendalikan bukan hanya hawa nafsu makan dan minum, namun hawa nafsu pandangan, hawa nafsu pendengaran, hawa nafsu segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu. Ini tempatnya bulan Ramadan untuk kita bisa mengendalikannya. Karena ada dukungan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang dilaknat telah diikat. Jadi pembisik-pembisik yang ada di kita saat ini, setan-setan yang telah Allah ciptakan untuk menggoda manusia, diikat dan dibuang jauh. Ada satu riwayat mengatakan dibuang jauh, ini dikembalikan ke neraka, dan ada satu lagi di bawah samudra
di bawah laut. Walhasil tidak ada sinyal si iblis untuk menggoda manusia bulan Ramadan ini, tanpa sinyal. Jadi sudah tidak bisa connect lagi dengan manusia. Lalu bagaimana orang-orang yang masih berbuat dosa, yaitu bekas daripada doktrinnya iblis. Ketika kita sabar, maka ini adalah waktu yang tepat di bulan Ramadan. Adapun sabar yang paling bisa kita terapkan pada saat berbuka puasa. Berbuka puasa itu adalah inti daripada puasa, inti daripada saum. Apa saum? Imsak, menahan diri secara lughatan, secara bahasa. Sedangkan secara syariat, imsakun mahsusun biniyati mahsusatin, yaitu menahan diri dengan cara yang khusus dan dengan niat yang khusus pula. Inti daripada puasa itu pada saat kita berbuka. Kalau kita berbuka puasa seperti orang kalap, justru nafsu kita akan semakin liar. Nafsu kita semakin tidak terkendali. Nafsu kita akan semakin tidak terkontrol. Inti daripada kita berpuasa ini pada saat kita melihat hidangan di atas meja. Bagaimana cara kita mengambilnya, bagaimana cara kita menyantapnya, bagaimana cara kita meminumnya, air, sirup yang ada di depan kita. Kalau kita sudah sedih sebelum buka puasa, udah sediakan air 1 gelas besar, kuah, daging, ayam, semuanya melimpah. Begitu adzan, wah, minum sekuatnya, makan sekuatnya. Anda tidak akan bisa menuai hasil daripada bulan suci Ramadan ini. Ini tujuannya untuk kontrol nafsu, pengendali nafsu. Namun kalau cara buka puasanya kayak hewan yang kelaparan, kayak orang kalap, ya justru Anda tidak akan mendapatkan hasil apapun dari puasa itu. Kan tidak akan mendapatkan apapun. Minum pelan. Lihat begini Nabi Muhammad SAW mengajarkan, makan dulu dengan 3 butir kurma, dengan beberapa tegukan air. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan dengan 1 teguk berhenti, 1 teguk berhenti. Jadi bukan gluk 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 gluk. Ini kayak minumnya sapi itu lah. Sapi itu kalau minum lihat gluk 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 gluk, nggak berhenti dia. Hewan tuh lihat minum gluk gluk gluk. Manusia bedakan dengan hewan. Bulan Ramadan ini pembeda antara manusia dan hewan. Agar semakin jelas sifat manusianya dan semakin hilang sifat hewannya. Nampak sifat manusianya, hilang sifat hewannya, itu di bulan Ramadan. Namun yang nyata-nyatanya sekarang umat Islam kalau udah waktunya buka puasa, siapkan kopi, siapkan rokok, wah sudah siap semua. Begitu langsung buka puasa, makanan sudah di tangan, rokok sudah disiapkan, makan, langsung siap-siap gitu dia. Ini semakin gak terkontrol, semakin rusak pengendali kita. Remote kontrol nafsunya akan semakin rusak, gak akan mendapatkan hakikat dari puasa itu sendiri, hasil daripada puasa itu sendiri untuk kontrol hawa nafsu, gak bisa. Dan juga dikatakan termasuk seseorang itu hatinya taat, wasobru alal bala, dia benar-benar sabar dalam menghadapi musibah. Umat Islam dan seluruh umat manusia diuji dengan bala, musibah yang namanya COVID. Cuman kalau kami ini ya, kalau lihat ya, COVID corona ini menurut saya ini rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah COVID ini. COVID ini rahmat. Saya nggak bisa membayangkan kalau seandainya COVID ini nggak ada, mungkin sudah perang dunia sekarang ini. COVID ini nggak ada, waduh, nggak tahu Pak, apa yang terjadi di muka bumi ini. Perang dunia sekarang ini.
Yang pertama, mereka mempersiapkan untuk beli senjata. Ketika COVID datang, beli senjata dirubah dengan beli obat-obatan, alat kesehatan, alat medis diganti. Yang dulu antar negara mereka siap-siap saling menyerang, akhirnya mereka saling membantu dengan adanya COVID ini. Dulu manusia siap-siap beli senjata, ingin saling menyakiti, namun dengan adanya COVID mereka justru saling memberikan sedekah antara satu dengan yang lainnya. Ambil hikmahnya, ambil baiknya. Peristiwa apapun ambil baiknya, dan jangan berpikir buruk. Ana idadun abdi bi falyadunnu bima syaa. Ini pedoman hidup. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Sang Pencipta, maka semuanya akan menjadi baik. Namun kalau sudah kita berprasangka buruk kepada Sang Pencipta, maka semuanya akan menjadi buruk. Dan diantaranya bala itu adalah mithlul amrad, dengan sakit ini, musibah ini. Wal mihan, itu satu cobaan, satu bentuk malapetaka. Wa mautil ahibbah, yaitu ketika kita ditinggalkan kepada orang-orang yang kita cintai. Itu berat. Wa faqdil mal, dan juga kehilangan harta, kemusnahan harta. Makanya kalau kita ingin harta kita nggak musnah, harta kita bertambah terus, ini kesempatannya kita sedekah. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu harta kita melimpah nggak dapat kita. Sedekah walaupun 500 rupiah setiap hari. 500 rupiah walaupun 1000 rupiah, istiqomah setiap hari. Jangan kita berpikir nanti kalau saya kaya saya akan sedekah. Nggak bakal kaya. Adapun kaya nggak bakal sedekah. Orang kalau sudah berpikir nanti kalau saya kaya saya akan bangun masjid, nggak bakal bangun masjid, nggak bakal kaya. Saya nazar itu hanya untuk orang yang pelit. Orang kalau dermawan dia nggak pernah nazar. Kenapa? Karena nazar itu apa yang dia raih dengan apa yang dia keluarkan jauh berbeda. Saya nanti kalau dapat uang 1 miliar saya akan sedekah 10 juta. Kepelit. Nyampe zakat aja ndak. Wong punya uang 1 miliar zakatnya saya akan sedekah 10 juta. Tak bakal sampai orang kayak begitu. Saya ingin kaya maka saya sedekah, pasti kaya, insya Allah, janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang berpikir saya nanti kaya, saya mau belikan Habib mobil, nggak bakal. Saya nanti kalau kaya saya akan sedekah ke anak yatim, nggak bakal. Anda sedekah dulu ke anak yatim, Anda bantu para pejuang dakwah, Anda pasti akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.000 rupiah, 1.000 rupiah. Zakat saya nggak sampai haul. Anda punya uang 100.000, zakatnya berapa? Berapa? 200 rupiah, 250 rupiah zakati. Duit 1.000 loh. Ada harta saya cuma 100.000 rupiah. Sedekah kan 250, 2.500. Zakatnya 2.500. Uangnya 100.000, zakat ini zakat saya. Ya Allah, kalau saya punya uang 1 juta, zakat saya nanti akan naik 25.000. Anda punya uang 1 juta, zakatkan 25.000. Itu akan ditambah terus oleh Allah. Namun kamu nggak mengeluarkan zakat? Enggak, saya nggak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena saya belum sampai nisab. Anda tidak akan punya kekayaan akan sampai nisab, nggak bakal Anda nggak punya. Tapi kalau Anda punya cita-cita, Anda punya keinginan kuat, ya Allah, meskipun uang saya ini hanya 10.000 rupiah, tapi tetap saya keluarkan zakatnya. Perintahmu 250 rupiah, uangnya cuma 10.000, tetap dia zakati 250. Ini ikhtiar, bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda punya uang 100.000, zakatkan 2.500 ke fakir miskin. Mana? Anda punya uang 1 juta, zakatkan kepada orang yang tidak mampu 25.000, bantu mereka. Akan ditambahkan oleh Allah harta kita. Tapi kalau udah nunggu duluan, saya nggak keluarkan zakat karena saya belum mencapai haul dan tidak sampai nisab. Harta Anda tidak akan pernah terkumpul sampai nisab.
nggak bakal barokah. Anda pengen seperti itu, insya Allah Anda akan dapat qabul hajat. Nah, saya sudah membuktikan. Terus kita berbagi kepada orang-orang yang fakir, orang yang miskin. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita hajatkan bersama. Wa tusallit asrar, dan di dalam kekuasaan orang-orang yang jahat. Anda punya majikan jahat, Anda punya bos jahat, dolim, Anda punya pemimpin dolim, Anda harus sabar. Ini bentuk daripada adab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bos kita jahat, bos kita dolim, itu tergantung kita. Bagaimana kita menerapkan syariat Allah. Qulubul muluk biyadi wa man ata'ani ja'altuhumur rahmah. Hati para penguasa, hati para pejabat, hati orang-orang itu semua ada di tanganku, kata Allah. Jika kita taat kepada Allah, setia kepada Allah, hati mereka akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tergantung kita. Termasuk orang yang taat hatinya, yaitu wasabru ala ta'ah, sabar atas ketaatan kita kepada Allah. Taat, sabar terus. Allah, jangan sampai kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Wasabru anil ma'asi, sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar Anda, setia kepada Allah. Wathiqatu birizqi minallah, yakin rezeki itu datangnya dari Allah, jangan dari selain Allah. Makanya saya kasih satu kunci ya. Kalau kita bekerja, itu minta rezeki dari Allah. Jangan kita berpikir saya jualan berharap dapat rezeki. Jangan. Tapi sampaikan kepada ya Allah, aku sekarang ini bekerja ya Allah. Aku bekerja, ini bukti bahwa hamba membutuhkan rezeki darimu. Jangan kita berpikir kalau rezeki itu dari manusia. Dapat tapi nggak berkah, dapat tapi nggak banyak. Tapi kalau kita berpikir ya Allah, saya ini bekerja, ini adalah bukti wujud kalau hamba ini mengemis kepadamu ya Allah. Sampai hamba ini kesana kemari, sampai hamba jadi sopir, sampai hamba jadi pedagang, sampai hamba kesana kemari. Ini wujud hamba butuh rezeki darimu ya Allah. Jangan hitung-hitungan, kalau kulaan sekian dapat untung sekian, kulaan sekian hitung-hitungan begitu, nggak bakal barokah. Karena kita bertawasul dengan diri kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Tidak bertawasul, tidak berpasrah diri, tidak bertawakal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bekerja, ya Allah, lihat ya Allah, Engkau maha melihat ya Allah, hamba lagi bekerja ya Allah, mencari nafkah ya Allah, karena butuhnya hamba rezekimu ya Allah. Orang banyak salah sekarang ini. Orang banyak salah ketika dia melakukan pekerjaannya, hitung-hitungan, kita kulak sekian dapatnya sekian, kalau sampai rugi sekian, hitung nggak bakal barokah kayak begitu, nggak sampai. Mulai sekarang rubah, keluar dari rumah Anda sebagai PNS, sebagai pejabat sipil, TNI maupun Polri, memakai seragam, berikrar kepada Allah, nyambungkan hati kepada ya Allah, hamba pakai seragam ini mengabdi kepada rakyat. Hamba juga butuh rezeki ya Allah, berkahi rezeki kami, banyakkan rezeki kami ya Allah. Kami keluar dari rumah ya Allah memakai seragam amanah dari rakyat. Jadikan hamba selamat dunia sampai akhirat, dan limpahkanlah rezeki hamba, barokah yang enggak begitu. Tapi kalau sudah pakai seragam, saya harus menduduki jabatan itu, saya harus sampai ke jabatan itu. Karena di jabatan itu jabatan yang basah ya, sampai tenggelam. Jabatan basah sampai tenggelam, yang kering sampai terbakar ya. Nah, Anda kalau udah berpikir seperti itu, enggak barokah. Adapun rezeki Anda melimpah, turun bala. Mungkin anaknya ada yang terkena narkoba, mungkin anaknya ada yang cacat, mungkin anak-anaknya ada yang bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita pakai seragam dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, untuk bangsa dan negara,
Saya mohon rezeki yang melimpah ya Allah. Oh, dikasih melimpah oleh Allah. Jabatan dimanapun rezeki melimpah, barokah, bahagia. Tapi kalau sudah salah, ya salah juga. Gak mungkin seseorang itu akan sampai kepada kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan dengan nominal yang banyak, tapi dengan ketenangan jiwa. Senang, jabatan dimanapun adem, gak ada masalah, enak, hidup tuh enak. Hidup tuh bahagia terus. Namun kalau sudah orang berpikir jabatan tertentu ini yang akan membuat dia bahagia, ya Anda nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya minta sama Allah itu jangan hanya mendapatkan jabatan yang tinggi, jabatan yang di lahan-lahan yang enak, enggak, tapi minta barokah karena pengabdian kita, barokahnya rakyat, barokahnya masyarakat melimpah kepada kita, sehingga anak-anak kita diberikan sehat, anak-anak kita diberikan soleh solihah. Masa depan anak-anak kita nanti akan menjadi bagus, nikmat, mulus, sampai bisa membahagiakan kita, menjadi anak-anak yang kita harapkan, menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan. Karena apa? Kita niat bekerja tadi untuk rakyat dan minta rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pedagang juga demikian. Anda berdagang, ya Allah, hamba ini punya anak-anak di rumah, hamba punya istri, hamba punya pembantu, ya Allah, hamba mencari rezeki untuk menghidupi mereka dengan cara yang halal, ya Allah. Ini wujud hamba berdagang, ini wujud kebutuhan hamba kepadamu, ya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, hidup ini akan jujur, hidup ini akan nikmat, tidak ada was-was, tidak ada ketakutan, nggak takut rugi. Kalau dia pejabat nggak takut dicopot jabatannya, jujur, amanat, kan begitu. Subhanallah, subhanallah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Anda saya kasih bocoran ya, Saya pernah silaturahmi tidak lama dengan Irjen Pol Fadil Imron, Kapolda Metro Jaya. Nah, saya silaturahmi kepada beliau. Saya sampai di rumahnya beliau. Beliau kira-kira pakai baju apa? Pakai sarung. Habis sholat. Pakai sarung. Ini jenderal tapi pakai sarung. Hah? Luar biasa beliau ini. Terus jenderal kok pakai sarung, saya tanya. Ya saya kalau di rumah ya pakai sarung, Beb ya. Memang saya di orang kampung ya kayak begini nih. Saya kalau berdandan ya begini nih. Kalau di rumah pakai sarung, yang pertama saya nyaman, kalau sholat tinggal sholat. Subhanallah. Saya masih bertanya-tanya, ada ya jenderal seperti ini, kayak Jenderal Fadil Imron ini. Luar biasa beliau. Akhirnya ketika saya pamitan, saya mau pulang, Beb pakai mobil saya aja ya, nggak usah pakai, nggak usah naik Grab, nggak usah naik mobil umum, naik mobil saya aja. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk naik mobil pribadinya beliau. Saya demi Allah nih, saya cerita betul. Saya masuk mobilnya beliau, subhanallah, sampingnya apa? Al-Quran yang sudah lusuh. Bukan Quran baru loh ini, Quran tasbih, zikir. Jadi saya lihat, subhanallah, oh pantas orang ini dapat jabatan yang bagus karena tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Quran ini selalu dibaca, sholawat selalu dibaca, zikir. Pantas ya orang dapat jabatan yang bagus itu karena memang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan para pejabat semuanya bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meninggalkan Al-Quran, dan terus bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya mendapatkan kedudukan khusus menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang dicintai Al-Quran, mencintai Al-Quran, sehingga Al-Quran mudah kita baca, Al-Quran mudah kita lihat. Karena sesungguhnya jika Al-Quran sudah tidak ada di samping kita, tidak ada di mobil kita, tidak ada tasbih di genggaman kita, tidak ada tasbih di kendaraan kita, di baju kita, pertanda itu adalah jauhnya kita kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dicintai oleh Allah,
dan semakin kita merindukan baginda Nabi Muhammad dan dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala mana masyikhuna Al Habib Umar Muhammad Shalih bin Hafid wa ala man habibana Ahmad Jawad bin Dawud wa ala mana wa qutbuz zaman wal hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam.